Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Putri Lestari Ningsih. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang uji korelasi person atau product moment dan akan menjelaskan menggunakan aplikasi Excel dan SPSS-nya. Nah, video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Juwitani Mustika MPD. Nah, untuk pengertian korelasi itu sendiri adalah uji analisis data untuk mencari hubungan antara variabel bebas atau independen yang dilambangkan dengan X dan variabel terikat atau dependen yang dilambangkan dengan Y. Nah, untuk uji korelasi person atau produk moment itu sendiri merupakan korelasi sederhana yang hanya melibatkan hubungan antara satu variabel bebas atau independen X dan satu variabel terikat atau variabel dependen Y yang dilambangkan Y. Nah, untuk contohnya sendiri itu seperti hubungan antara sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran media Roblox. Nah, untuk variabel X-nya itu yang sebelum diberikan pembelajaran, untuk variabelnya yaitu yang sesudah diberikan pembelajaran media Roblox. Nah, macam-macam hubungan itu sendiri yang menggunakan dua variabel ada tiga. Yang pertama, hubungan searah atau positif. Itu dikatakan jika variabel bebas X-nya itu bertambah, maka hubungan variabel terikatnya bertambah pula dan begitupun sebaliknya. Tetapi yang kedua, jika hubungannya itu terbalik atau negatif, dikatakan jika variabel bebasnya itu akan mempengaruhi variabel terikatnya pada arah yang berlawanan. Nah, maksudnya di sini itu jika semakin bertambah variabel bebasnya, maka variabel terikatnya semakin berkurang. Jika variabel bebas semakin berkurang, maka variabel terikatnya semakin bertambah. Dan yang ketiga, itu tidak ada hubungan. Dua variabel dikatakan tidak ada hubungan jika variabel bebas tidak mempengaruhi perubahan pada variabel terikat. Nah, di sini untuk rumus korelasi sederhana atau produk moment itu sendiri, yaitu RXY sama dengan N sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar N dikali sigma XI 2 dikurang sigma XI 1 kuadrat dikurang dari dalam kurung N dikali sigma YI 2 dikurang sigma YI di akar dikali 2 tutup kurung. Nah, untuk keterangannya yaitu Rx-nya itu adalah korelasi antara X dan Y. Nah, untuk XI-nya itu nilai X ke I. Lalu untuk YI-nya itu nilai Y ke I. Nah, N-nya itu adalah banyaknya sampel. Untuk keputusannya, jika Rxy lebih besar dari R tabel, maka hipotesis alternatif atau H-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak. Nah, tetapi jika Rxy-nya itu kurang dari R tabel, maka hipotesis alternatifnya atau H-nya ditolak, H0-nya diterima. Nah, untuk keputusan ujinya itu jika Rxy lebih dari R tabel, maka hipotesis alternatif H-nya itu diterima dan H0-nya ditolak. Nah, untuk keputusan ujinya, jika Rxy lebih dari R tabel, maka hipotesis alternatifnya atau H-nya diterima dan H0-nya ditolak. Tetapi jika Rxy kurang dari R tabel, hipotesis alternatifnya atau H-nya ditolak dan H0-nya diterima. Nah, di sini sudah ada tabel atau dari product moment yang satu arah. Nah, itu dengan signifikan 5%. Nah, salah satunya itu jika menggunakan ini maka harus diketahui dulu degree of freedom-nya, di mana atau sama aja dengan derajat bebas. Rumusnya itu N dikurang K, di mana N-nya itu adalah jumlah sampel dan K-nya adalah jumlah variabel. Nah, masuk ke contoh kasus, di sini saya terdapat contoh di mana seseorang telah melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran matematika berupa game Roblox yang berisi materi aljabar dan latihan soal untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, peneliti menggunakan uji korelasi person sebagai langkah untuk mengukur hubungan linear antara nilai pretest atau sebelum diberikan media Roblox dan post-test sesudah diberikan media Roblox. Nah, di sini sudah ada beberapa data nilai pretestnya, yaitu
Nah, untuk nilai pretestnya ini ada sampel 36 dan post-testnya juga ada 36. Yang selanjutnya, kita akan menggunakan uji coba aplikasi Excel-nya. Baik, untuk uji coba menyelesaikan korelasi persen menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini sudah kita masukkan data seperti ini, di mana nilai X-nya itu adalah yang sebelum, dan untuk nilai Y-nya itu yang sesudah diberikan pembelajaran media Roblox. Nah, yang selanjutnya, pada bagian X kuadrat ini, kita tuliskan sama dengan, lalu pada bagian B2, kita klik, lalu kita beri tanda dikali 2, lalu klik enter. Nah, lalu kita drag ke bawah sampai dengan eh, kolom ke-37 atau dari jumlah sampelnya. Nah, yang selanjutnya untuk Y kuadratnya itu sama saja, itu sama dengan kita sorot bagian Y2-nya, lalu kita kali 2, kita enter, lalu di drag sampai ke bawah. Nah, untuk nilai XY-nya atau X dikali Y, nah untuk kan tadi kan kalau X tanda seperti ini kan X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, maka untuk nilai XY atau nilai X dikali Y, itu rumusnya sama dengan yang B2 kita sorot, lalu kita kali dengan simbol bintang, kita sorot yang bagian Y2-nya, kita enter. Nah, kita drag ke bawah. Nah, sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya, yaitu kita menuliskan pada bagian jumlah, yaitu rumusnya sama dengan sum kita sorot pada bagian B2. Oh, sorry. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menentukan jumlahnya, maka pada bagian eh, jumlah kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita sorot bagian B2, lalu kita sampai ke bawah, kita drag ke bawah ya, B37, karena kolomnya sampai 37, kita tutup dan enter. Nah, untuk yang jumlah dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY ini, kita bisa langsung drag ke samping. Nah, sudah dapatkan hasil. Lalu yang selanjutnya kita menuliskan pada kolom N, R, dan KP-nya. Nah, untuk N-nya sendiri sudah diketahui, itu jumlah sampelnya ada 36. Nah, untuk R-nya itu menggunakan rumus sama dengan buka kurung, kita sorot bagian L4, lalu bintang atau dikali F38. Nah, F38 itu kan berarti di bagian jumlah, lalu kita kurang dengan jumlah dari X. Lalu dikali atau bintang lagi dengan jumlah C atau jumlah X-nya. Kita tutup kurung, garing miring, buka kurung 2 kali, sorot bagian L4 lagi, habis itu dikali, masukkan nilai X
jumlah X kuadratnya atau di bagian kolom D. Itu kita sorot di bagian jumlah. Lalu kita kurang dengan jumlah X-nya tadi. Terus dikuadratkan dengan 2. Tutup kurung dikuadratkan dengan 0,5. Kita kali dengan buka kurung lagi. Kita sorot bagian N-nya lagi. Kita kali dengan E38. Maka yaitu jumlah dari Y kuadratnya. Habis itu kita kurang. Lalu kita kurangkan dengan jumlah Y-nya. Sorot jumlah Y-nya. Habis itu kita kuadratkan dengan tanda. Kita tutup kurung. Habis itu dikuadratkan dengan ini. Sorry. Kita tutup kurung. Lalu kita kan dengan 0,5. Kita tutup kurung, lalu enter. Maka didapatkan hasil R-nya itu negatif 0,2207 atau sama saja dengan 0,221. Nah, untuk KP-nya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan kita sorot bagian sini di kuadrat. Lalu enter. Maka dengan 5% KP-nya. Nah, ini untuk menggunakan aplikasi Excel. Yang selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan aplikasi SPSS-nya. Teman-teman, nah di sini saya akan melakukan uji korelasi atau product moment menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya dengan data yang sama. Nah, pada bagian data view-nya. Nah, lalu pada bagian variable view-nya, di bagian name, untuk kolom pertama kita ubah menjadi X, dan yang kedua kita ubah menjadi Y. Nah, untuk desimalnya kita nolkan semua. Lalu pada bagian measure-nya kita buat menjadi scale. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya untuk uji coba korelasi personnya itu kita klik analyze, lalu di bagian correlate, lalu ke brief rate. Nah, kolom X-nya kita masukkan ke variables, Y-nya juga. Lalu pada bagian sini kita klik person dan to tailored dan flag significance correlate. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasil atau output SPSS-nya seperti ini, di mana untuk personnya atau R-nya itu didapatkan min 221, lalu untuk signifikannya itu 0,196, lalu di bagian X-nya juga sama, dan N-nya itu 36. Nah, teman-teman, dari uji coba kedua aplikasi tadi, baik menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS, nah, jadi didapatkan berdasarkan hasil analisis correlation person produk moment tadi itu kan diperoleh nilai RX-nya itu kan sebesar negatif 0,221. Nah, maka itu kurang dari R tabel. Nah, di mana sebesar 0,329. Nah, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, untuk nilai signifikannya, signifikan 2 Taylor itu sebesar 0,196 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut itu tidak signifikan. Nah, dengan demikian, variabel X dan Y itu tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 95%. Nah,
Eh, dari mana R tabel itu? Nah, untuk R tabelnya sendiri itu didapatkan dari sini teman-teman. Tadi kan sudah saya beritahu bahwa untuk salah satu tabel produk Maman itu seperti ini dengan taraf 5%. Nah, itu rumusnya tadi kan harus jika DF sama dengan N min K. Nah, N-nya tadi kan jumlah sampelnya, maka 36 dikurang K-nya itu banyaknya variabel, maka 2. Jadi, sama dengan itu 34. Nah, jadi kita pada bagian DF-nya itu 34 itu didapatkan 0,329. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu R-nya itu kan tadi didapatkan min 0,221 kurang dari 0,3229 atau kurang dari R tabel. Maka dikatakan tidak ada hubungan antara sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran media Roblox. Nah, untuk signifikannya sendiri itu didapatkan tadi 0,196, maka lebih dari 0,05, maka tidak signifikan. Jadi dari penelitian tersebut itu dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran media Roblox. Nah, baik, demikian video pembelajaran uji korelasi person atau produk Mamen kali ini. Apabila dalam video kali ini saya terdapat kesalahan, baik penulisan maupun ucapan, atau kurangnya saya dalam memahami uji korelasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.